Baik, kita buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, Masyayikh Asatidzah, Ya, Alhamdulillah marhaban. kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Ya, salah satunya adalah majelis muzakarah wa mutalaah. Dikatakan muzakarah dan mutalaah itu berarti bukan dari satu sumber saja. Yang kami harapkan bahwasanya adanya asatidzah di sini termasuk ada kawan-kawan juga ya, dapat berpartisipasi menambahkan fawaid-fawaid yang mungkin ada salah tulis ya, dan juga atau mungkin ada faedah-faedah yang belum kami masukkan. Oleh karena itu, ya majelis ini kami namakan adalah muzakarah, ya muzakarah dan mutalaah. Nanti akan ada sesi diskusi. Jadi bentuknya bukan kajian, ya, bukan kajian, tapi ini adalah bentuknya adalah saling memberikan manfaat maupun dari penulis baik kami ataupun dari antum semua. Baik, kita awali ya. Sebelum kita mulai, bahwasanya kelas fikih pemula ini dikhususkan bagi yakni seseorang yang punya basic bahasa Arab dan tidak disarankan ya bagi asatidzah semua yang belum punya basic bahasa Arab karena kemungkinan ke depannya ya, kurikulumnya dan juga mind mapping dari buku yang kami buat itu semua berbahasa Arab. Jadi tidak ada yang berbahasa Indonesia. Adapun yang berbahasa Indonesia silakan diterjemahkan sendiri-sendiri dan diberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua ya, Kunus Syafi'iyah ini adalah platform baru ya, yang insya Allah nanti akan berkembang kelas-kelas online yang lainnya. Di antaranya adalah kelas usul fiqh mungkin nanti ada juga kelas qawaidul fiqh ya, yang insya Allah nanti akan dikembangkan oleh tim dari Kunus Syafi'iyah. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Nah, kita langsung saja masuk ke kitab. Asatidzah, silakan dibuka kitabnya karena sudah di-share sama Ustaz Ahmad tadi. Ya. Yang pertama ya, Al-Fakir di sini menulis ya manzilatul fiqhi wal faqih. Tentunya ya karena kita adalah kelas fikih Syafi'i, rujukan kita mayoritas hampir pendapat Syafi'iyah ya. Jadi mayoritas kitab ini adalah pendapat-pendapat Syafi'i. Ya, mungkin sedikit yang keluar dari lintas mazhab ya, hanya sebagai bentuk fadilah fadail ya, sebagai bentuk fadilah fadilah amal dan lain sebagainya. Adapun sumber dasarnya, sumber utamanya tetap menggunakan rujukan mazhab Syafi'i. Ya. Insya Allah nanti kita akan ada pembahasan terkait mazhab Syafi'i. Baik, kita lanjut beranjak ke halaman pertama, Manzilatul Fiqh wal Faqih. Di sana dikatakan, ya kami ambil dari kitab Takriratus Sadidah, ya ada syair yang sangat menarik untuk dimasukkan. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal fiqhi wasbah fi buhuril fawaidi. Huwal ilmu hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ini di kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah halaman ke-6. Ini kitab Takriratus Sadidah yang perlu asatidzah ketahui bahwasanya kitab mazhab Syafi'i kontemporer. Tapi dari syairnya ya kita artikan tafaqqah fa innal fiqha afdhalul qaidin ya. Tafaqqah ya. Belajarlah, perdalamilah fa innal fiqha karena sesungguhnya fikih afdal qaidi, sebaik-baik penunjuk, sebaik-baik yang memberikan arahan. Kemana? Ilal birri wat taqwa. Ya, ke dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi. Ya,
dan dan tujuan yang paling lurus, wa dalul qasidi. Kemudian di bait yang kedua, kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kalian para pencari istifadah, para pencari ilmu. Kulla yaumin, setiap waktunya, setiap harinya, ziyadatan, bertambahnya dari apa? Minal fiqh. Wasbah fi buhuril fawaidih, dan berenanglah di dalam lautan fawaid. Fawaidul fiqh maksudnya, Fawaid fikih. Mengapa demikian? Huwa ilmul hadi ila sunanil huda. Dialah ilmu yang menunjukkan ke dalam sunanil huda. Sunanil huda artinya adalah turukul huda. Yakni jalan petunjuk, jalan hidayah. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idih. Dan ilmu fikih itu adalah hisn. Ada namanya hisnul muslim, ada hisn. Hisn di sana adalah benteng. Yunji, yakni menjaga min jami'i syada'idi, dari mara bahaya, dari segala macam musibah. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya satu orang fakih, satu orang yang fakih, orang yang ahli fikih, mutawarri'an, yang berhati-hati, asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Syaitan itu lebih berat, menggoda, ahli fikih daripada 1000 ahli ibadah. Coba kita ambil fawaid dari syair ini, dari kitab Taqriratus Sadidah. Apa faedah dari syair ini kira-kira? Tapi di antara faedahnya mungkin bisa dicatat, yang pertama adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu fiqh. Ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu fiqh. Yang kedua adalah ilmu fikih mempunyai tujuan untuk ketakwaan. Ilmu fikih mempunyai tujuan untuk ketakwaan. Sebagaimana dalam bait yang kedua, ilal birri wat taqwa adalu qasidi. Kemudian yang ketiga, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Menuntut ilmu itu tidak bisa berselang-seling. Artinya harus setiap saat. Menuntut ilmu itu harus setiap saat. Kemudian fawaid yang keempat adalah huwal ilmu hadi ila sunanil huda. Ilmu fikih itu membimbing ke dalam sunanil huda, yakni kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah fawaid yang keenam adalah huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Fikih itu menjadi benteng kita dari apa? Jami'is syada'idi, dari syubhat dan syahwat. Dari syubhat dan syahwat. Kemudian fawaid yang ketujuh adalah yang keenam, Fawaid yang keenam adalah yakni ahli fikih itu setara dengan 1000 ahli ibadah. Apa fawaid dari bait yang terakhir ini? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Fawaidnya adalah orang yang fakih itu adalah orang yang paling takut. Sebagaimana Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut dari hamba kita adalah ulama. Kemudian fawaid dari bait yang terakhir adalah orang yang fakih itu bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Orang yang fakih itu apa? Untuk menyelamatkan orang lain juga. Jadi makanya perbedaan orang yang soleh sama orang yang muslih. Perbedaan orang yang fakih sama orang yang abid itu perbedaannya sangat jauh. Yang pertama, orang fakih itu dia disibukkan membenahi diri sendiri dan juga untuk orang lain, berdakwah, mengajarkan ilmu. Tapi kalau abid, dia hanya apa? Beribadah untuk diri sendiri. Beribadah untuk diri sendiri. Sama perbedaannya seperti soleh sama muslih. Muslih itu untuk apa? Untuk membenarkan orang lain, berdakwah untuk orang lain. Adapun orang yang soleh untuk membenarkan diri sendiri. Ini kurang lebih fawaid dari syair yang ada di kitab Taqriratus Sadidah. Tapi kita beranjak ke mabadi ilmu fikih, karena pembahasan kita pertama kali adalah pengantar ilmu fikih, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya. Beliau mengatakan innal ilmah maratibun
Wa manakilu wa rutabun. Ya, sesungguhnya ilmu itu punya manakil, punya step. Wa rutab, punya urutan-urutan. La yanbaghi ta'addiha. Enggak boleh ya seseorang itu meloncati. Harusnya dia di tahapan pertama dia loncati. Ya. Wa man ta'adda jumlatan faqad ta'addaha sabilas salaf. Barang siapa yang meloncati tahapan tadi, seharusnya dia di tahapan bawah ini. Tapi dia di tahapan langsung kedua, ketiga. Harusnya dia belajar bab toharo dulu. Tapi dia pembahasan apa? Babu jihad. Atau mungkin dia pembahasannya apa? Bab tahdzir. Jar wa ta'dil. Ya. Kemudian ya, waman ta'addah jumlatan faqad ta'addah sabilas salaf. Barang siapa yang meloncati tingkatan tadi, ya, maka dia telah meloncati para salaf belajar. Waman ta'adda amidan, barang siapa yang meloncati secara sengaja, amidan, don, maka dia akan tersesat. Waman ta'addaha mujtahidan zal, barang siapa yang dia meloncati karena ijtihadnya, maka dia akan tergelincir. Oleh karenanya, asatidzah sekalian, ini adalah pondasi dasar sebelum kita masuk ke dalam ranah ilmu fiqh. Ya, masuk ke dalam ilmu fikih ini adalah dasarnya harus tahu mabadi ilmi fiqh. Apa itu mabadi? Pengantar ya. Ya, ini sibarkan ke sebelum masuk rumah, kita pasti ketemu dengan apa? Pintunya dulu. Nah, maka kita harus tahu pondasi dasarnya. Kita harus tahu pintunya dulu sebelum masuk rumah. Ya. Nah, di sini Al-Fakir mengambil dari masyhur insyaallah ya. Bait ini insyaallah masyhur ya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sabban, Ali As-Sabban, beliau punya hasyiah namanya hasyiah As-Sabban ala Syarh Alfiyah Ibni Malik ya. Ya, ini salah satu kitabnya Hasyiah As-Sabban. Beliau mengatakan di sini inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma ats-tsamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' al-ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya pondasi kulli fannin setiap ilmu asyarah ada 10. Apa saja itu? Al-haddu bimana al-makna, al-mawdu' bimana objek pembahasan kita apa? Ruang lingkup kita apa? Tsummas samarah, as-samarah bimana buahnya. Wa nisbatun, nisbah kemana ilmu ini? Wa fadluhu, fadilahnya ilmu itu apa? Wal wadi, siapa peletak ilmu itu? Al-ismu, nama dari ilmu itu apa? Al-istimdad, aina tasabah, dari mana ilmu tersebut diambil? Hukmu syari', bagaimana hukum mempelajari ilmu tersebut? Masailun wal ba'du bil ba'di tafa. Permasalahan di antara satu dan yang lain itu sudah mencukupkan. Artinya nanti ilmu tersebut akan ada permasalahan-permasalahan. Wa man dara jami'a hadza syafa. Wa man hafidha jami'a, barang siapa yang menghafal semuanya, nala syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, kurang lebih insyaallah dalam satu pembahasan ini, satu pertemuan ini kita akan membahas yakni al-haddu, yakni makna atau ta'rif, wal mawdu', yakni objek apa yang kita bahas, ruang lingkupnya, as-samarah, yakni buah dari ilmu tersebut, kemudian nisbah kemana ilmu tersebut, yang keempat, kelima adalah keutamaannya, wal wadi' adalah peletak ilmu itu sendiri. Jadi kemudian al-ismu, nama lain, istimdad, sumbernya, hukum bagaimana mempelajarinya, yang terakhir adalah masail. Ya, jadi insya Allah 10 pembahasan ini kita akan selesaikan dalam pertemuan ini. Baik, kita beranjak ke pembahasan setelahnya. Yang pertama ya, haddul fiqh. Haddul fiqh, yakni makna fiqh. Makna fiqh mempunyai 3. Yang pertama lugatan. Lugatan bimana al-fahmu. Kemudian secara istilah, ya, secara istilah adalah insya Allah masyhur. Ini istilah yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasad min adillatiha at-tafsiliyah. Ini dari kitab Jam'ul Jawami. Ya, punya siapa ini? Jam'ul Jawami. Ada yang tahu ini? Jadi relax aja. Hah? Punya siapa? Belum tahu. Ada yang tahu yang lain Nggak kira-kira? tahu. Asatidzah yang lain kira-kira ada yang tahu? Ya. Tidak ada yang tahu ya. Baik.
Jadi Jam'ul Jawami ini punyanya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya Taqiyuddin As-Subki sama At-Tajuddin Subki. Tajuddin As-Subki. Ya. Kalau Taqiyuddin As-Subki itu bapaknya Tajuddin As-Subki. Ya, dan beliau Taqiyuddin Subki itu Syekhul Islam indah mazhab Syafi'i. Syekhul Islamnya mazhab Syafi'i. Beliau lahir 683 Hijriah dan wafat tahun 727 Hijriah. Adapun Jam'ul Jawami ini punya anaknya siapa? Taqiyuddin As-Subki. Anaknya Taqiyuddin As-Subki. Jadi Jam'ul Jawami punya Tajuddin As-Subki. Beliau punya namanya kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi kalau kita ingin melihat historikal, ya, mungkin bisa beranjak ke kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Punya Al-Imam ya Tajuddin As-Subki yang punya kitab Jam'ul Jawami ini. Ya, dia punya kitabnya Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj. Yakni syarah dari bapaknya itu disyarah lagi. Jadi pertemuan antara dua ulama besar, antara bapak dan anak. Ajib, Masya Allah. Kata guru kami itu, ya, ini kata guru kami, Ustaz Nur Fajir Ramadan, beliau katakan, dakwah yang paling sulit itu biasanya dalam lingkup keluarga. Ya, makanya kalau ada gurunya itu bapaknya sendiri, anaknya jadi ulama, itu Masya Allah, ajib. Dan ini jarang terjadi. Kenapa demikian? Coba. Kenapa? Buya Ahmad, kenapa Buya Ahmad? Kenapa banyak misalkan, wah bapaknya ustadz tapi anaknya nggak jadi ustadz. Kenapa? Silakan diskusi. Udah sering ketemu. Mumtaz, barakallahu fikum. Karena sering berinteraksi. Ya, keluarga itu tahu apa sisi yang tidak tahu yang ada di luar. Ya. Oleh karena itu ketika ada bapaknya ulama, anaknya jadi ulama, ini termasuk bentuk apresiasi. Baik, ini fawaid saja ya. Jadi Al-Imam Tajuddin As-Subki ya, yang punya kitab Jam'ul Jawami. Baik, beliau mengatakan al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amali al-muktasab min adillah at-tafsiliyah. Kita bahas dari al-ilmu dulu. Al-ilmu yakni hukmu dzihni. Apa itu ilmu? Hukmu dzihni al-jazimu al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Ya, jadi hukum akal al-jazim yakni yang mutlak, al-mutabiq yang selaras lil waqi'an dalilin, ya. Dengan apa? Realitas yang berdasarkan dengan dalil. Ini adalah ilmu, ya. Dan di sini maksudnya adalah wal muradu bihi adzon majazan, yakni dugaan yang kuat, ya. Saya kasih contohnya adzon majazan, contohnya gini, ya. A'lamu anna Muhammadan sayati. Ya. Aku tahu bahwasanya besok Muhammad akan datang. Maksudnya Muhammad itu teman kita. Nah, ini namanya dzon, ya. Ya, marotibul ilmi kan ada 4. Yang pertama al-waham. Waham ini dia 0% lah, ya, 0%. Dari 100% itu dia 0%. Kalau asyak 50%, ya. Kalau adzon mungkin bisa dihitung 75%. Kalau al-ilmu sudah yakin ini, nah itu bisa dikatakan 100. Kalau adzon masih memungkinkan dia bisa jadi, tapi dugaan yang sangat kuat. Itu baru dikatakan ilmu. Dan ini berdasarkan dengan dalil. Kemudian yang kedua, bil ahkam. Al-ahkam kharaja bi al-ilmu bidzawat was sifat. Keluar darinya pembahasan ilmu terkait zat dan sifat. Contohnya zat dan sifat. Matahari panas, ya, atau enggak api itu panas. Ini kan sifat. Berarti fikih enggak membahas ke sana. Fikih tidak membahaskan. Tapi fikih bahas apa? Khitabullahi al-muta'alliqu bi af'al mukallafin. Yakni perintah Allah, firman Allah al-muta'alliq yang berkaitan bi af'al mukallafin, dengan perbuatan seorang mukallaf, ya, perbuatan seorang hamba. Bukan mukallif. Kalau mukallif Allah, kalau mukallaf hambanya, ya. Jadi ilmu fikih yang berkaitan tentang af'al mukallafin. Kemudian yang ketiga adalah asy-syar'iyyah, ya. Asy-syar'iyyah maknanya adalah kharaja bihi al-ilmu bil ahkam al-aqliyah. Keluar darinya pembahasan hukum-hukum akliyah. Contohnya hisab, matematika. Itu akliyah. 1 tambah 1, 2. Yang kedua ilmu mantik. Ilmu mantik ini ilmu logika. Saya kasih contohnya. Contohnya seperti ini. Kullu insanin fanin. Ya, kullu insanin fanin. Zaidun insanun. Ya, idzan Zaidun
Idzan Zaidun ish Panin. fanin. Ya, itu namanya ilmu mantik, ya. Jadi setiap manusia itu apa? Fan, ya, fana, ya, binasa, akan mati, ya. Kemudian Zaid adalah manusia, maka Zaid akan mati. Ya, seperti itu namanya ilmu mantik. Ya. Dan hukum fikih tidak membahas di sana. Hukum fikih tidak membahas ke sana. Kemudian yang ketiga adalah al-amaliyah. Kharaja bihi al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Keluar darinya pembahasan hukum-hukum syariah i'tiqadiyah. Jadi fikih tidak ada pembahasan terkait i'tiqadiyah. Ainallah, ya, kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa. Ya, ilmu fikih tidak membahas ke sana. Ya, karena yang dibahas ilmu fikih adalah apa tadi? Af'alil mukallafin, ya. Hanya perbuatan hamba yang nampak saja. Coba saya pengen diskusi sama asatidzah di sini. Kira-kira ada siapa saja sini? Baik, siapa yang bisa sudah? Terkait jenggot, misalkan potong jenggot, masuk ke mana ini? Iqodiyah atau apa? Amaliyah? Potong Amalia. jenggot. Hah? Iya. Masuk ke mana nih? Ya, masuk ke Amalia. Amalia, ya. Isbal, masalah isbal. Ini saya kasihkan contoh yang memang agak tasyadud supaya tergambarkan bahwa fikih itu memang menggambarkan amaliyah bukan i'tiqadiyah. Jadi tidak ada hubungan antara i'tiqadiyah dan amaliyah. Tidak ada, ya. Kecuali dalam hakikat qat'iyah, nanti akan ada pembahasan qat'iyah, ya, yang paten, ya. Contohnya seseorang nggak sholat, ya, sudah jelas qat'iyah karena permasalahan. Tapi kalau amaliyah bentuknya ijtihadiyah, itu nanti akan pembahasan lain, ya. Jadi permasalahan fikih hanya membahas terkait amaliyah, ya, kharaja bihi al-i'tiqadiyah. Dia keluar pembahasan dari pembahasan akidah. Kemudian al-muktasab, ya, al-muktasab artinya adalah kharaja ilmullah wa kharaja bihi ilmullah. Ya, bahwasanya diambil dari apa? Adillah at-tafsiliyah. Artinya adalah keluar darinya adalah pembahasan ilmu Allah. Ya, keluar darinya pembahasan ilmu Allah. Kenapa? Ilmu Allah itu azali. Ya, azali artinya sudah ada dari dulu, ya, dan abadi, ya, maksudnya bukan baru, bukan jadid. Ilmunya Allah itu bukan baru ada, tapi sudah lama, ya. Allah menciptakan majelis kudus syafi'iyah. Itu sudah lama ilmunya Allah sudah menetapkan, bukan baru, ya. Mungkin demikian ya. Ini sedikit belajar usul fiqh. Oleh karena saya sarankan minimal punya basic bahasa Arab. Kemudian min adillatiha, ya, artinya adalah kharaja bihi ilmul muqallid. Keluar darinya adalah ilmu muqallid. Apa itu? Fahuwa mujtahidun. Itu kurang itu. Kurang pembahasan mujtahidun. Fa mujtahidun huwa mustafadun min adillati ahkam, la min qawli ghair, ya. Jadi seorang mujtahid dia memperoleh dari dalil-dalil ahkam, ya, bukan dari apa? Min qawli ghair, ya, bukan mengikuti apa? ulama fulan enggak. Tapi nanti kita akan ada pembahasan mujtahid lebih dalam lagi insyaallah, ya. Yang penting, ya, taksimu ahkami syar'iyyah itu ada dua. Yang pertama imma huwa mujtahid wa imma huwa muqallid. Ya. Kalau enggak dia mujtahid, kalau enggak dia muqallid. Kalau kita apa? Kita mujtahid atau muqallid ini? Kira-kira. Nah, nanti kita bahas ya. Kira-kira kita masuk ke mana nih, ya? Kita masuk ke mana? Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah at-tafsiliyah. Kharaja bihi minal adillati al-ijmaliyah fawa ilmu usul al-fiqh. Karena nanti adillah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adillah at-tafsili sama adillah al-ijmali. Adillah at-tafsili itu contohnya sudah ditafsil sama Allah, ya. Dalam Al-Qur'an jelaskan wa aqimus shalah. Ya, wa aqimus shalah. Artinya kita diperintahkan untuk sholat. Itu tafsili. Tapi kok ijmali biasanya satu dalil itu untuk keumuman ibadah. Ya, keumuman ibadah. Sebagaimana kaidah fikih misalnya dikatakan al-amru lil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban, ya. Tapi kalau at-tafsili tadi, ya, dia adalah dalil untuk satu hukum saja. Aqimus sholah, ya, aqimus sholah itu cuma untuk sholat saja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian secara syar'an ya, kita kembali lagi haddul fiqh secara syar'an adalah fahmuddini kullihi ma'al amali bih. Ini kita lintas mazhab sedikit karena ada fawaid di sana. Minhajul Qasidin punya Al-Imam Ibnul Jauzi di Minhajul Qasidin beliau mengatakan walaqad kana ismul fiqh fi asl awwali muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Ya, bahwasanya nama fikih itu di asal awal di abad-abad awal, berarti abad-abad awal itu bisa dikatakan abad ke-1, abad kedua, ya. Intinya abad-abad yang belum masuk ke dalam muasirin. Karena nanti ulama itu terbagi jadi dua, meskipun ada yang bagi tiga. Yang pertama mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin itu abad 5 ke bawah. Ya, abad ke-5 ke bawah. Contohnya abad kedua, kemudian abad ketiga, abad keempat. Nah, abad keempat, abad kelima ini masih mutaqaddimin. Ya, ini masih pure salaf baru ini namanya, pure salaf. Ya. Tapi kalau muasirin ya atau ulama khalaf, ulama belakangan itu abad kelima sampai ke belakang. Abad kelima sampai sekarang. Ya. Jadi misalkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari misalkan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari in madzhab Syafi'i ada dua Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari sama Taqiyuddin As-Subki, ya. Kalau Taqiyuddin As-Subki itu termasuk muasirin karena abad ke-6. Zakaria Al-Ansari abad ke-7. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-7, abad ke-8. Yaitu termasuk ulama belakangan, ya, masih termasuk ulama belakangan. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya secara syar'an ya, beliau mengatakan fahmudini kullihim amalibi, memahami ilmu agama secara menyeluruh beserta juga mengamalkan ilmu tersebut. Ini makna dari fikih oleh siapa? Tajuddin As-Subki, anaknya Al-Imam Syekhul Islam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Nah, namun yang perlu menarik, jadi sempat kami cari kemarin kan, ada pembahasan yang menarik. Dan next dulu. Nah, ini pembahasan menarik, ya. Al-Imam ya Al-Mahalli Al-Juwaini, beliau dikatakan adalah Al-Imamul Haramain, ya, imamnya Haramain. Dan ini ulama salaf. Beliau lahir 419, wafat tahun 478 Hijriah. Ya. Masih mutaqaddimin ya berarti ya. Masih mutaqaddim, bukan muasirin. Ya. Beliau mengatakan apa? Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Bayangkan. Supaya apa? Supaya kita mengenal bahwasanya fikih itu luas. Fikih itu nggak kaku. Fikih itu fleksibel. Nah, gitu loh. Ya. Jadi Al-Imam Al-Juwaini Al-Mahalli, Al-Imamul Haramain, ya, dikatakan dijuluki Al-Imam Haramain karena beliau jadi imam dan juga ngajar waktu itu. Dan beliau, ya, apa akidahnya? Siapa yang tahu? Al-Imam Juwaini akidahnya apa? Apa akidahnya Al-Imam Juwaini? Akidahnya Al-Imam Al-Juwaini adalah Asy'ari, ya. Akidahnya ada akidah Al-Asy'ariyah, ya. Jadi dan ini sempat masyhur ya, bahwasanya keimanan akan kembali kepada Mekah dan Madinah. Dulu Mekah Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Asy'ari dulu, ya. Seperti itu. Makanya harus insaf, harus taslim kita ya. Kita kembali lagi ya. Jadi Al-Imam Al-Juwaini mengatakan ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum syar'i allati yang thariquha, yang metodenya apa? Ijtihad. Jadi fikih itu semua ijtihad. Apa itu ijtihad? Nah, jadi sini kami ngambil dari kitab Usul Fiqh Al-Islami punya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan beliau tidak terikat satu madhab ya. Beliau orang Suriah. Yang jelas Syekh Wahbah Az-Zuhaili dia tidak mengikat satu madhab. Ya. Bahkan di kitabnya sendiri Fikih Muqarran yang beliau cetak juga terhimpun banyaknya madhab. Ya. Apa yang beliau tulis ini al-ijtihad ya huwa amaliyatul istinbatil ahkami asy-syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah fi syariah, ya, yakni proses istinbatul ahkam asy-syar'iyyah dari dalil-dalil yang terperinci melalui apa? Syariah, ya. Jadi dikatakan ijtihad itu adalah proses untuk menggali hukum syar'iyyah. Namun yang perlu menarik, jadi ijtihad di kitab Waraqat tadi punya Al-Imam Al-Juwaini, beliau mengatakan bahwasannya ijtihad itu ada dua. Ijtihad itu ada dua. Ini mungkin nggak disampaikan di dalam kajian karena memang harus kelas-kelas seperti ini yang kita harapkan adanya.
Yang pertama ijtihad yang mukhtalafun fiha. Ya. Contohnya ijtihad yang mukhtalafun fiha. Di sana kami tulis bahwasanya kunutus subuh, ya kunut subuh. Ya. Jadi kunut subuh itu adalah marhalatun mukhtalaf, ya. Yang dimana adanya unsur perbedaan. Ijtihad yang mukhtalaf, yang boleh-boleh saja berbeda. Mukhtalaf. Ya. Atau mungkin apa? Atau mungkin sholat witir mandub. Ya, kenapa sholat witir mandub? Ya. Jadi dikatakan ijtihad mukhtalaf ini adalah satu hukum mempunyai apa? Mempunyai banyak perselisihan. Ya, yang satu hukumnya kunut subuh bid'ah, yang satu kunut subuh apa? Sunnah, bukan sunnah muakkadah. Ya. Yang satu sholat witir itu mandub, sunnah, yang satu sholat witir itu apa? Wajib. Siapa yang mengatakan sholat witir itu wajib? Mazhab apa yang mengatakan sholat witir mandub? Sholat witir wajib itu adalah mazhabnya Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Amma jumhur, ya, mungkin mazhab Syafi'i, bahkan jumhur mengatakan sholat witir itu mandub, ya. Dan juga ijtihad itu ada dhanniyah muttafaq alaiha, ya. Jadi ijtihad yang muttafaq alaiha, yakni seperti tahrimul mukhaddirat, ya, yakni diharamkannya mukhaddirat, yakni narkoba, ya. Kemudian tahrimut tadkhin inda thubuti dororihi, ya. Jadi mengharamkan tadkhin, yakni rokok, ketika apa? Sudah diputuskan, sudah ditetapkan bahayanya. Ya. Meskipun sekali lagi MUI pun tidak berani mengharamkan. Ya. Kalau kita merujuk ke fatwa MUI, yang diharamkan itu cuma 3 rokok. Ya. Tapi mungkin ini masalah kontemporer. Kenapa dikatakan ijtihad muttafaq alaiha? Ya, karena ini adalah isu-isu baru. Nanti akan ada perbedaan antara ijma, bisa dikatakan ini ijma kontemporer, bisa dikatakan demikian, ijma kontemporer. Kalau ijma terdahulu sudah selesai, contohnya khomer jelas haram. Nah, bagaimana pengharaman muhadirat itu? Maka diambil dikiaskan oleh khomer. Ya. Dan juga tahrimut tadkhin juga sama, ya, karena membahayakan. Ya, ilahnya di sana. Dan kulluha, semuanya itu dari fikih. Mau itu yang mukhtalafun fiha ataupun yang muttafaqun alaiha, itu semua dari semuanya fikih. Ya. Nah, yang bagus lagi, katanya Al-Imam Al-Juwaini, ya, Al-Mahalli, beliau mengatakan al-ahkamu qat'iyyah laisa tariquhal ijtihad. Ya. Makanya apa? Beliau tidak memasukkan apa? Pembahasan fikih. Contohnya sholat, kata Al-Imam Juwaini, sholat 5 waktu itu bukan fikih. Karena apa? Al-ahkam al-qat'iyah, sudah marhalanya qat'iyah. Sudah hukumnya qat', tidak bisa diotak-atik. Ya, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tahrimuz zina. Ya, tahrimuz zina. Ya, haram zina. Itu sudah qat'iyah. Kalau datang orang titik-titik mengatakan zina itu halal, waduh. Ya. Makanya apa? Ya, kata Al-Imam Al-Juwaini mengatakan bahwasanya ahkamu qat'iyah itu bukan fikih. Ya, tapi sudah masuk usuluddin. Ya, sudah masuk usuluddin, sudah masuk pembahasan akidah. Ini sedikit menarik ya, karena nggak ada pembahasan sebelumnya ya di kitab-kitab yang lain pun, mungkin Al-Fakir belum ini ya, belum mencarikan. Nanti mungkin bisa Ustadz Ihsan mungkin, atau mungkin Ustadz Ahmad, ya, dan lain sebagainya, asatidzah yang lain bisa menambahkan, barangkali ada ibarat-ibarat yang lain dari Syekh Al-Mahalli Al-Juwaini, Al-Imam Haramain, ya. Jadi ya, ijtihad sekali lagi ya, ijtihad al-mukhtalaf sama al-muttafaq itu kulluha minal fiqh, semuanya itu fikih. Mau yang tahrimul mukhaddirat, kunut subuh, apalagi selain itu jahrul basmalah, apalagi kira-kira salatul jamaah. Nah, ada mengatakan salatul jamaah wajib, ada yang mengatakan syartun min sihatis salatul jamaah, kemudian ada yang mengatakan apalagi fardu kifayah. Nah, itu termasuk mukhtalafun fiha, maka termasuk bagian fikih. Adapun ahkamul qat'iyah tidak termasuk. Ya, ahkamul qat'iyah. Contohnya lagi ahkamul qat'iyah, contohnya lagi apa lagi? Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan tuh kalau kata Al-Imam Al-Juwaini itu bukan termasuk fikih. Ya, tapi termasuk apa? Usuluddin. Ya, termasuk yang disepakati. Ya, termasuk ijma. Baik, kita lanjut. Ya. Dan sekali lagi al-ijtihad, ya, ini salah, ini bukan sifat ya. Nah, di sini kami tulis di sana ada syarat-syarat mujtahid. Yakni mujtahid adalah orang yang apa? Orang yang berijtihad, orang yang menggali hukum.
Ya. Kurang lebih di sini kami ambil dari usul tasyri' al-Islami punya siapa ini? Ada yang tahu punya siapa? Syekh Hasan Hito ya. Dan beliau punya ma'had. Beliau asalnya Suriah, mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhabnya Syafi'i. Beliau punya sekolah tinggi di Cianjur, Jawa Barat, namanya Sekolah Tinggi Imam Asy-Syafi'i Cianjur. Ya. Dan qadarullah rahimallah nafa'anallahu bi wa ulumihi, dan sangat banyak karyanya beliau. Mungkin ini salah satu kitab yang saya anjurkan kepada asatidzah semua, yakni Al-Wajiz Ushul Tasyri' Al-Islami. Ini sangat bagus sekali kitabnya. Dan bahasanya bahasa kontemporer. Kan berbeda ya. Kalau bahasa Arabnya kontemporer dengan mutaqaddim itu sedikit berbeda. Kalau kontemporer mungkin sedikit-sedikit mudah. Kalau mutaqaddimin, wah kita harus merujuk lagi nih ke syarah-syarah kitab dan lain sebagainya. Tapi beliau menulis bahwasanya sifatul mujtahid ini salah ini ya, bukan pakai ta'u ta'nif tapi ta'u marfuthah. Sifatul mujtahid ya, dan syarat-syaratnya beliau tulis ada 8 ya. Saya bacakan secara ringkas saja. Yang pertama adalah al-bulugh wal akal. Jadi yang berijtihad tuh yang pertama harus balik dan akil. Nggak boleh majnun, orang gila nggak boleh. La yu'tadu bil ijtihadihi, nggak dianggap ijtihadnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah adalah. Syarat yang kedua adalah adalah. Adalah itu bukan adil, tapi dia bukan orang yang fasik. Orang yang taat. Adalah itu orang yang taat. Orang yang dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Makanya di sini katakan fala yajuzu an yakuna mufti fasikon. Ya. Kalau seandainya mufti fasik itu tidak dianggap, ya. Muftinya fasik, dia tidak dianggap, ya. Makanya di sini katanya illa annahu la yu'taddu biqaulihi, ya, kasabil li fiskihi, ya. Sebagaimana tidak dianggap perkataannya anak kecil, ya. Anak kecil itu meskipun dia mampu, misalkan dia hafal ribuan hadis atau mungkin hafal ayat Al-Qur'an, ya, dan mampu istinbatul ahkam syar'iyyah, ya. Tapi ketika dia berijtihad dalam masalah kontemporer, ya, maka tidak dianggap ijtihadnya. Kemudian yang ketiga, fiqhun nafs. Fiqhun nafs ini adalah, kalau dalam bahasa kita adalah psikologis. Dia punya psikologis yang bagus, ya. Dikatakan di sana qala Imamul Haramain, yakni Al-Imamul Juwaini tadi, wa huwa ai fiqhun nafsi ra'su malil mujtahid. Yakni psikolog tadi adalah ra'su mal, ya, modal utama bagi seorang mujtahid. Wala yata'atta kasbuhu, ya, dan dia tidak diperoleh dengan apa? Kasab, dengan usahanya. Fa in jubila fa innala, ya, seandainya dia mendapatkan mujtahid ala dzalika fa huwa murad, ya, maka itu sudah bagian darinya. Wa illa fala yata'atta tahsilu bi hifdzil kutubi. Kalau tidak, apa? La yata'atta tahsilu bi hifdzi, tidak cukup untuk memperoleh dengan hafalan-hafalan kitab. Jadi mujtahid itu bukan hanya untuk hafalan-hafalan kitab saja, ya. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu bil Quran. Dia mengetahui ilmu Quran. Di sana kami tulis adalah an-nasi wan mansukh, al-am wal khas. Ya, dalilnya am atau khas, dalilnya mutlak atau muqayyad. Ya, kemudian yang terakhir adalah asbabun nuzul. Dia tahu asbabun nuzulnya dari Al-Qur'an tersebut, ya. Kemudian yang kelima adalah al-ilmu bis sunnah, ya. Salah satunya dia tahu, ya, yakni maratibul hadis, di antara sahih atau dhaif. Tarikh rijalnya juga tahu, ya. Kemudian asbab al-jarh wa ta'dil, validasi dan dijarah, yakni dikritik, ya. Juga harus tahu. Kemudian masailul ijma', dia tahu permasalahan-permasalahan ijma'. Yang ketujuh adalah dia tahu usul fiqh, ya, karena usul fiqh adalah termasuk pondasi, ya, asasul ijtihad wa di'amatuhu, dan juga dia bagian dari dasarnya untuk berijtihad. Yang kedelapan adalah ma'rifatul lughatil arabiyyah, ya. Karena al-lughah al-arabiyyah, kata al-Imam As-Subki, Ibnu Subki ini berarti siapa tadi? Taqiyuddin As-Subki atau Tajuddin As-Subki? Ibnu Subki, anaknya Subki, berarti siapa tadi? Tajuddin atau Taqiyuddin? Ibnu Subki itu adalah Tajuddin As-Subki, anaknya Taqiyuddin As-Subki. Ya. Dia mengatakan tu darajah wusta lughatan Arabiyyah, ya, termasuk apa? Termasuk orang yang memiliki tingkatan menengah adalah dia memahami lughatan wa Arabiyyah. Dia memahami bahasa. Syekh Hasan Hito rahimahullah, dia mengatakan falikulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapannya. Walikulli fannin rijal.
Di setiap ilmu itu ada spesialisnya. Waman batu'at bihi himmatuhu la yusri'u bihi jahluhu. Ya. Maka barang siapa yang terlambat semangatnya, maksudnya semangatnya lemah, la yusri'u bihi jahluhu, maka kebodohan tidak akan membuatnya lebih cepat. Artinya apa? Artinya ya harus bersabar untuk menuntut ilmu agama. Wala yarhamuhu humkuhu, ya, dan juga kebodohan tidak akan mengasihi dia. Oleh karenanya beliau dalam setelah menjelaskan ini semua, menjelaskan fahmu sunnah tadi, al-ilmu bis sunnah, beliau menulis wa rahimallahu imra'an arafa qadruhu wa waqafa indahu. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui apa? Qadrah, batasan dirinya. Ya, fawaqafa indahu. Cukup baginya, sudah cukup, nggak usah ini sudah kemana-mana. Ya, sudah cukup sini. Belajar bahasa Arab aja. Nggak usah jadi mujtahid. Ya, ibaratkan bahasanya seperti itulah. Bahasanya Syekh Hasan itu. Ya. Karena apa? Jadi mujtahid ini sangatlah berat. Apalagi dalam Ma'rifatul Lughah al-Arabiyyah sebagian ulama mengatakan harus paham syair jahili. Ya, syair jahili itu mustahil. Mungkin sekarang jarang ya. Mungkin sebagian asatidzah bisa membuat syair-syair. Ya, qawafi, ya, bahkan ilmu arud sudah dipelajari oleh mereka. Namun syair jahili mustahil untuk dipelajari. Ya. Pertanyaan saya kira-kira, ya, pertanyaan kami, ya, kira-kira ada nggak mujtahid di era sekarang? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Silakan, asatidzah, kita diskusi saja nggak apa-apa ya. Jadi kelas kita santai saja. Ya. Ada nggak kira-kira mujtahid di era sekarang ada nggak? Mungkin ada, ya, mungkin bisa dikatakan ada, namun sedikit. Namun untuk menaiki mujtahid mutlak seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, itu mustahil. Ya, mustahil. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Semuanya sudah terhimpun oleh ilmu-ilmu mereka. Ya, sudah terhimpun oleh ilmu-ilmu mereka. Nah, lawan dari kata mujtahid adalah muqallid. Maka kalau kita tidak ada unsur dari 8 ini, kita termasuk muqallid. Ya, tugas muqallid hanya satu. Tugas muqallid adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Ya, maka jangan sampai muqallid seperti kita berijtihad, apalagi ya bikin membara di sosial media. Ya, nasallallahu salamu wal afiyah. Baik, kembali lagi ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan Mabadiul Asyarah yang ketiga, ya, yang kedua, ya, tadi masih yang pertama, yang kedua adalah Maudu'ul Fiqh. Fikih ini membahas apa sih? Ya, ya, pembahasan fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fikul ibadat. Ini kami rangkum dari kitab Madkhal ila Ulumi Syariah. Yang ingin belajar ilmu alat dari dasar, ilmu pengantar dari dasar, ini kami syaratkan kitab ini. Kitab yang paling mudah, Madkhal ila Ulumi Syariah. Yang pengen PDF-nya nanti bisa japri saja, nanti insya Allah kami kirimkan. Yang pertama adalah fikul ibadat, ya. Yang kedua adalah fikul muamalat. Di kitab tersebut dikatakan, ya, yastamilu alal ahkamil amaliyah, fikul ibadat itu sudah menghimpun hukum-hukum amaliyah lil af'alil mukallaf, ya, untuk amalan-amalan mukallaf, untuk amalan-amalan hamba al muta'alliqah yang berkaitan bitanzimi alaqatihi bi rabbi, ya, hubungan antara hamba dan Rabbnya. Ya, seperti apa fikul ibadah itu? Seperti toharoh, salat, zakat, siam, wal hajj. Ya, itu termasuk fikul ibadat. Kemudian dijelaskan di kitab tersebut, ya, maudu'ul fiqh, yang kedua adalah fikul muamalat. Ya, apa fikul muamalat itu? Ya, yashtamilu alal ahkamil lati tunazzimu ala qatan nasi ba'dhum bi ba'd. Jadi dia menghimpun hukum-hukum yang berkaitan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sawaun akanu afrodan, ya, mau dia sendirian ataupun jamaatin, ataupun dia bersama jamaat, bersama masyarakat, ya. Ya, di antaranya adalah al-ahkam al-maliyah. Contohnya fikihnya adalah hukum-hukum maliyah. Hukum maliyah banyak, ya. Ada bai' wa syira', ada rahn, ada al-qard, dan lain sebagainya. Al-ahkam al-usrah. Contohnya lagi, ya, hukum usrah, yakni terkait pernikahan, ya. Talak, nusyuz, apalagi khulu, apalagi banyak, ya, pembahasan terkait usrah. Kemudian ahkam jinaiyah, ya, ahkam jinaiyah, yakni terkait apa? Jinayat, ya, potong tangan. Nah, itu maksudnya. Kemudian al-ahkamu qadhaiyah, hukum perundang-undangan, ya, qadhaiyah itu perundang-undangan,
ya. Al-ahkam as-siyasah asy-syar'iyyah, ya. Ahkam terkait tatanan negara, politik syariah, tatanan negara. Namun ada yang mengatakan bahwasanya maudhu'ul fiqh cuma satu saja, af'alul mukallafin, ya, min haitsu kauniha wajiban au mubahan au muharraman au makruhan au mandhuban. Baik dari segi dia wajib, mubah, haram, makruh ataupun mandub. Ya, oleh karenanya di antara syarat mukallaf itu cuma 2. Meskipun ada sebagian mazhab Syafi'i menambahkan 3, ya. Yakni yang pertama adalah akil, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah salamatul hawas, ya. Tidak cacat, ya, tidak cacat baik penglihatannya ataupun pendengarannya. Itu indah mazhab Syafi'i, meskipun yang muktamad adalah akil wa balik, cuma itu saja, ya. Pendapat resmi mazhab Syafi'i, syurutul mukallaf cuma 2, al-akil wal balik. Kemudian kita beranjak ke setelahnya, ya, yakni samaratul fiqh, ya. Buah dari mempelajari ilmu fikih itu apa? Imtithalu awamirillah, ya. Yakni melakukan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan juga apa? Menjauhi larangannya. Wahya hakikatut taqwa, dan ini adalah hakikat daripada takwa. Wa biha tahsul sa'adat darain, ya. Dengan ini dia mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhabnya Hambali Ibnu Rajab, dan beliau punya risalah bagus, ya. Risalahnya sangat bagus kalau bisa dicari, ya. Namanya Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairi madzahibil arba'ah, ya, yakni Ar-Radd, Ar-Radd itu bantahan bagi orang yang tidak mengikuti madzhabul arba'ah, mazhab yang 4, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti mazhab yang 4, ya, maka dia apa? Otomatis syadz. Kaulnya adalah pendapatnya adalah pendapat syadz, ya. Baik. Kemudian, ya, di antaranya beliau mengatakan apa? Aslut taqwa, asal takwa adalah an ya'lamal abdu, seorang hamba mengetahui mayuttaqo, apa yang dia takwai, summa yattaqi, kemudian dia bertakwa. Atau bisa dikatakan al-ilmu qablal qauli wal amal, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini adalah hakikat daripada takwa. Kemudian yang keempat, fadilah ilmu fikih. Fadilah ilmu fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-fiqhu afdalul ulum. Fadilah yang pertama adalah fikih itu adalah sebaik-baik ilmu. Ini kami nukil dari kitab Al-Mustasfa. Kitabnya siapa ini? Mustasfa. Kitabnya siapa? Ada yang tahu kitabnya siapa ini? Beliau terkenal namanya Hujjatuh. Ayo, apa kira-kira? Dia punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ya. Beliau punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Punya siapa ini berarti? Al-Imam Al-Ghazali. Barakallahu fikum. Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad, ya, Al-Hamid Al-Ghazali, ya. Al-Imam Ghazali, ya, ini termasuk kitab usul fiqh, ya. Al-Mustasfa ini kitab usul fiqh. Beliau mengatakan wa asyraful ulumi ma isdawaja fihil aqlu was-sam'. Dan semulianya ilmu, yang paling mulianya di antara ilmu-ilmu yang adalah ilmu yang menggabungkan di antaranya akal dan was-sama'. As-sama' bimana wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah. Wastohaba fihi ra'yu wasyar'u, dan mengiringi di dalamnya ar-ra'yu, nalar, wasyar', syara' itu syariat. Bahwa wa ilmul fiqh wal usulihi min hadzal qabil, dan ilmu fikih dan usulnya masuk ke dalam konteks ini. Demikian. Kemudian yang kedua adalah anallah ta'ala amara bitafaqquh fid din. Allah memerintahkan kita sebagaimana surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Ya, fadallat ayatu ala anna tafaqqaha fid dini ma'murun bihi syar'an. Dari ayat tersebut ya diperintahkan bahwasanya tafaqquh fid din itu sangat diwajibkan, sangat diperintahkan. Kemudian yang ketiga adalah at-tafaqqahu fid din ala qatul khair. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Mafhum mukhalafahnya apa berarti? Ya, barang siapa, ya, yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan pahamkan ilmu agama. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau Allah tidak berikan dia kebaikan, maka dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Itu mafhum mukhalafahnya. Ya.
Baik. Sebenarnya ada banyak. Bisa dirujuk punya Kiai Haji Agus Hasan Al-Basori, beliau punya pesantren Al-Um di Malang, menulis tentang fadilah ilmu fikih ada 8. Oh, ada banyak. Beliau tulis ada banyak ya, dan juga ada hadis-hadisnya. Nanti bisa saya share nanti insyaallah. Ya. Kemudian yang kelima adalah ilmu fikih itu nisbah kemana? Al-fiqhu ahadul ulumi syariati ya al-mustamiddatu minal kitab wa sunnah. Ya. Dan fikih itu adalah salah satu ilmu syariah yang diambil dari kitab dan as-sunnah. Nah, kemudian yang keenam, pembahasan yang keenam adalah mabadiul asyarah, yang keenam adalah wadiul fiqh. Siapa sih peletak ilmu fikih? Nah, ini harus kita tahu. Siapa peletak ilmu fikih? Peletak ilmu fikih itu terbagi menjadi 3. Min haitsu tanzil, dari segi tanzil, dari segi penurunannya. Ya, siapa yang menurunkan ilmu fikih? Wallahu taala. Dialah Allah yang maha tinggi. Bi'tibarin annal Qur'ana awwalu masdarin lil fiqhi alal haqiqah. Ya, dari segi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ya sumber pertama kali untuk fikih secara hakikat. Ya, yakni fikih itu berasal dari Al-Qur'an ya, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min haitsu tatbiq, dari sisi penerapan ya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Karena awwalu man qama bitatbiqihi intilaqan minal wahyi. Dialah yang pertama kali menerapkan ilmu tersebut secara langsung dari wahyu ya. Kemudian yang ketiga adalah min haitsu tasnif ya, min haitsu tasnif humul a'immatul mujtahidun. Dia adalah a'immah mujtahidun ya. A'immah mujtahidun bimakna ulama-ulama mujtahid. Bi'tibari anna bad'a at-tasnifi fil fiqhi kana ala aidihim. Jadi antaranya adalah yang pertama kali menulis ilmu fikih adalah dari tangan-tangan a'immah al-mujtahidun. Nah, sekarang yang ke-8 adalah al-istimdadu ilmu fiqh. Dari mana ilmu fikih itu diambil? Ya, ilmu fikih diambil itu sumbernya, afwan, dari mana sumbernya ilmu fikih itu? Ya. Jadi ilmu fikih itu yastamidul ilmu fikih min adillati wa hiya alal qismain. Ada 2. Yang pertama adillatun muttafaqun alaih. Dalil-dalil yang disepakati. Ada dalil-dalil yang disepakati, wa adillatun mukhtalafun fiha. Ada dalil-dalil yang mukhtalaf, yang diselisih, yang diperselisihkan. Dalil-dalil yang muttafaq itu apa saja? Alkitab, yakni as-sunnah, al-ijma' wal qiyas. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' wal qiyas. Ini dalil-dalil yang disepakati. Ya. Ya, jadi dalil-dalil yang disepakati ada 4. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas. Karena semua 4 mazhab pun pakai Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Namun ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Yang pertama adalah al-qiyas indal jumhur khilafan lidh-dhahiriyah. Ya, mazhab Zahiri, mazhabnya Dawud al-Zahiri. Ya, Dawud al-Zahiri ini adalah dulunya mazhabnya Syafi'i. Ya, dulunya mazhabnya Syafi'i. Ya, namun beliau punya mazhab sendiri namanya mazhab al-Zahiri. Punya murid namanya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, yang sekarang di Spanyol. Ya, kalau sekarang jadi Spanyol. Kalau dulu Al-Andalus. Insyaallah, Al-Imam Ibnu Hazm itu mazhabnya Zahiri. Gurunya nama Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri itu dulu berguru pada ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Namun para al-Zahiri, para ulama-ulama al-Zahiriyah, ya, mereka tidak menggunakan qiyas. Ya. Karena kalau ada pembahasan qiyas itu ada namanya asal, ada hukum, ada apa lagi? Illah, ada far'. Contohnya kalau asalnya misalkan khamr. Hukumnya khamr apa? Haram. Illahnya apa? Illahnya khamr berarti apa? Memabukkan. Ya. Maka far'nya apa? Far'nya kalau di era kontemporer adalah mukhaddirat. Ya, ini narkoba. Nah, itu namanya qiyas. Qiyas itu seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang dipersikan amalu ahli Madinah, yang digunakan mazhab Malikiyah. Jadi seperti mazhab amalan Madinah seperti ini, maka itu dalil. Ya, karena sudah ada dari tempo dulu mazhab Maliki. Tapi indah Syafi'iyah, indah yang lain tidak digunakan. Ya. Yang digunakan hanya 4. Alkitab, sunnah, ijma', al-qiyas. Banyak ya, qaulu sahabat dan lain sebagainya. Ya.
Tapi sekarang hukum mempelajari ilmu fikih. Hukum mempelajari ilmu fikih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fardu ain, ya. Yang kedua adalah fardu kifayah, yang ketiga adalah an-nadb, sunnah. Ya. Fardu ain itu seperti apa? Ta'allamu daruriyatid din, mempelajari kebutuhan beragama. Wa ma la yatatimmu syu'unul ibadati wal muamalati illa bih. Ya, dan tidak sempurna perkara tersebut ya kecuali dengannya. Ya, seperti halnya ibadah dan muamalat. Ya. Contohnya di sana seperti kaifiyatil wudu, seperti tata cara wudu, wassalah dan juga salat. Ya, itu fardu ain hukumnya. Jadi personal, ya. Mempelajari fikih salat, fikih wudu hukumnya fardu ain, ya. Contohnya ahkamus syam, mempelajari puasa, ya. Itu juga fardu ain. Maksudnya puasa Ramadan di sini ya, kurang Ramadan. Ya. Nah, makanya di sana kami tampilkan dobitnya. Ya, jadi ada perbedaan antara kaidah dengan dobit. Kalau kaidah itu masih general, ya, misalkan ada satu bab kaidahnya ini, ya, itu menghimpun dalam bab-bab lain kadang kaidahnya. Tapi kalau dobit, ya, itu hanya berlaku dalam satu bab saja. Nah, perbedaan antara kaidah dan dobit. Dobitnya di sini adalah apa? Ma la yasa'u jahlu, yang kebodohan tidak boleh bersinggah di dalamnya. Ya. Jadi kita tidak boleh bodoh terhadap perkara tersebut. Ya, contohnya tadi seperti sholat. Ya. Apalagi ini perkara yang di ijma, ya. Atau perkara-perkara yang ijma yang tidak boleh bodoh. Ya, rukun iman, rukun Islam itu juga termasuk ma la yasa'u jahlu. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum fikih yang kedua adalah fardu kifayah. Contohnya apa? Ya. Di sini dikatakan fi mazada ala dzalika ila bulugil martabal fatwa. Ya. Seperti halnya dia mencapai derajat-derajat fatwa. Jadi mempelajari ilmu untuk berfatwa atau mungkin berfatwa itu sendiri. Coba berfatwa itu hukumnya apa? Berfatwa itu seperti ini ya. Seandainya ada seseorang tanya ke kita, ya, kemudian kita memberikan jawaban, itu sudah fatwa namanya. Menjawab pertanyaan seseorang ya dalam ilmu agama itu sudah fatwa namanya. Nah, hukum berfatwa ini apa? Hukum berfatwa itu adalah fardu kifayah. Seandainya seseorang nggak usah dijawab, ya sudah cukup bagi dia. Makanya kebanyakan ulama, terutama Syekh bin Bas, dalam fatwanya, ya Syekh bin Bas itu kebanyakan dalam fatwanya itu la adri, ya. Karena beliau tahu itu bukan fardu ain, ya bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Baik, di antara ilmu yang fardu kifayah itu apa lagi? Usul fiqh, ya. Nah, termasuk ini, mabadi asyarah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini fardu kifayah. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya minimal ya sunnah lah ya, minimal sunnah. Bukan termasuk fardu ain. Fardu kifayah atau enggak sunnah. Kalau dalam qawaid fikih ya, qawaid fikih termasuk fardu kifayah. Apalagi kira-kira ilmu fardu kifayah apa lagi? Silakan Asatidzah, kira-kira apa lagi yang masuk dalam ilmu fardu kifayah? Tajwid masuk ke mana? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid masuk ke mana? Ilmu tajwid masuk fardu ain. Fardu ain atau fardu kifayah? Ain. Fardu ain ya Ustaz Ahmad ya. Ya ini yang benar adalah ilmu tajwid fardu kifayah. Illa al-Fatihah. Illa al-Fatihah. Kecuali al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena al-Fatihah termasuk syarat sah salat, rukun salat, termasuk rukun salat. Ya, apabila ditinggalkan ya, maka tidak sah salatnya. Jadi minimal ya, ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi yang wajib adalah Al-Fatihahnya saja yang wajib. Jadi pelajari Al-Fatihahnya sebagai tajwidnya ya. Tapi dobitnya apa? Fardu kifayah itu dobitnya apa? Idza qama bihi ba'dul muslimin saqata itsma 'anil baqi. Ya, jika sebagian muslim yang menunaikan perkara tersebut, maka gugurlah dosa-dosa yang lain. Artinya apa? Orang yang melakukan fardu kifayah, ya nasallallahu, semoga Allah berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama, termasuk ilmu ini ya, akan mendapatkan pahala yang begitu banyak
Contohnya seperti ini. Ya, sebagaimana di dalam pengurusan jenazah, ya, dia dapat 2 qirot, ya, dapat 2 qirot, ya, dalam pengurusan jenazah dan juga menguburkannya. Ya. Sebanyak orang ada di kampung itu, pahalanya ngalir ke kita. Kalau kita mempelajari ilmu fardu kifayah. Ya. Baik, kemudian an-nadab. An-nadab artinya hukum fikih yang sunnah seperti apa? Bima zada ala martabatil fatwa. Ya, yakni di atasnya tahapan berfatwa. Contohnya di sini seperti apa? Dirasatu fikih muqaran. Mempelajari fikih perbandingan mazhab. Ya, mazhab Hambali seperti ini, mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab ini. Nah, itu hukumnya sunnah. Atau mungkin tahqiqul kutubil fiqh, membuat buku fikih. Nah, itu juga termasuk an-nadab. Ya, termasuk sunnah. Bukan fardu kifayah. Dobitnya apa? Yusabu fa'iluhu wa la ya'sam tarikuhu. Apabila dilakukan, dia mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Ya. Menikah, kira-kira masuk ke mana? Sunnah. Ya. Menikah sunnah ya. Tapi yang terakhir adalah masail ilmu fiqh. Ya. Dalam ilmu fiqh itu membahas apa saja? Ya, waqad rattabal fuqaha'u masailul fiqh bihasabi syarafiha wa mada hajatin nas ilaih. Ya. Sungguh ulama para fuqaha dulu ya mengurutkan permasalahan-permasalahan fikih berdasarkan kemuliaannya dan seberapa butuh manusia terhadap ilmunya. Nah, gitu lah ya. Yang pertama adalah, jadi fikih itu cuma menghimpun 4 saja, 4 bab. Yang pertama al-ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang ketiga al-jinayat. Al-ibadat terhimpun apa? At-taharah, as-shalah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Yang insya Allah nanti kita akan pelajari di matan Safinah An-Najah. Yang kedua al-muamalat, ada di dalamnya al-bai' wal ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Rohan itu gadai. Asyirkah itu akad kerjasama. Al-qard, utang piutang. Ya, itu muamalat. Yang ketiga al-munakahat, ada babun nikah, ya, ada sodak. As-sodak itu mahar. An-nafaqah, nafkah, at-tolak, hulu, ya. Al-jinayat, ya. Yang keempat adalah al-jinayat, ada al-qisos, ad-diyat, al-hudud, at-ta'zir. Ya. Jadi fikih itu segitu banyaknya. Jadi ulama membuat hukum fikih meskipun ada yang terkait asyiyasa asyariyah. Bahkan sebagian yang lain seperti Abu Ya'la, Al-Imam Abu Ya'la, mazhabnya Hambali, beliau punya kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ya, itu sebenarnya masuk fikih, tapi beliau palingkan pembahasan tersebut dalam fikih. Ya. Al-muhim bahwasanya ilmu fikih hanya mengandung 4 saja. Al-ibadat, muamalat, munakahat, sama al-jinayat. Kemudian di kitab I'anatut Talibin, kitab yang sangat masyhur bahkan di kalangan nahdiyin, di kalangan para ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan ini termasuk munakih mazhab yang termasuk memperbarui pendapat-pendapat yang syadz, pendapat-pendapat yang bukan di luar mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan di sini wa qaddamu rubu'al ibadati li syarafiha bi ta'alluqiha bil khaliq thumma al muamalat li annaha aktsar wuqu'an. Ya. Para ulama dulu mendahulukan seperempat bab ibadah. Kenapa? Karena syarafnya, karena kemuliaannya, bita'alluq, ya, dengan ta'alluq, kaitannya terhadap sang khalik, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tsummal muamalat, kemudian babul muamalat, li'annaha aktsar wuqu'an, karena banyak manusia yang terjatuh dalam bab muamalat. Maka mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, ya. Al-muhim ini adalah mabadiul asyara fi ilmi fiqh. Ini adalah pondasi 10 pondasi dasar dalam ilmu fikih yang minimalnya kita pelajari. Jangan sampai kita sudah paham halal dan haram, tapi mabadi'nya belum paham. Ya, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar tadi, la yanbaghi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'addaha sabilas salaf. Ini tanda ilmu yang tidak berkah. Ya. Tanda ilmu yang tidak berkah adalah tidak mengikuti para ulama belajar. Tidak mengikuti para ulama terdahulu dalam menempuh ilmu agama. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ada diskusi kira-kira. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Insya Allah mungkin pekan depan akan kami tambahkan pembahasan terkait yakni adabul khilaf. Ya, jadi pekan depan mungkin kita tidak membahas terkait matan safinah. Ya, pekan depan kita akan membahas adabul khilaf mungkin ya, sama mahwa mazhab asy-Syafi'i. Apa itu mazhab asy-Syafi'i? Dan apa hukum bermadhab? Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, ada diskusi kira-kira? Silakan. Tapi kalau tidak ada diskusi, kita cukupkan pertemuan ini ya. Mungkin ini saja asatidzah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.